Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dr. Andarita Saripah, MMPD, mengajar di SMA Negeri 1 Margahayu, bidang Ampu Matematika. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang peluang majemuk, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian saling tak lepas. Submateri yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian kejadian saling lepas. Yang kedua soal kejadian saling lepas. Yang ketiga itu adalah pengertian kejadian saling tak lepas. Dan yang keempat itu adalah contoh soal kejadian saling tak lepas. Baiklah, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran tentang peluang majemuk, diharapkan peserta didik dapat menentukan satu, mengidentifikasi fakta dan menentukan kejadian majemuk saling lepas dan kejadian saling tak lepas. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas dan kejadian saling tak lepas. Kita mulai dengan yang pertama yaitu pengertian tentang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Jadi kalau kita lihat di sini ada suatu diagram pen di mana semestanya itu adalah S, kemudian ada himpunan A itu berwarna biru dan himpunan B-nya itu berwarna kuning. Kita bisa lihat di sini bahwa antara himpunan A dan himpunan B itu masing-masing tidak ada irisannya. Sehingga kejadian saling lepas itu kita lambangkan dengan P, A gabung B itu sama aja dengan PA ditambah PB. Di mana PA-nya itu adalah peluang kejadian A dan PB-nya itu adalah peluang kejadian B. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ambil contoh kejadian saling lepas. Kita lihat contohnya, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Maka kita akan menentukan berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita misalkan A itu adalah kejadian muncul dadu berjumlah 4. Dadu yang berjumlah 4 itu berarti di sini pasangannya 13, 22, dan 31. Sehingga banyaknya dadu yang muncul berjumlah 4 itu ada 3. Dan kita misalkan lagi B itu adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Untuk itu pasangannya 56 dan 65. Sehingga banyaknya ada 2. Berarti NA-nya sama dengan 3 dan NB-nya sama dengan 2. Karena di sini 2 buah dadu, maka dia mempunyai ruang sampel sebanyak 6/2 atau 36. Jadi peluang A itu adalah NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Jadi peluang A sama dengan 3/36 dan peluang B-nya itu sama dengan NB dibagi NS sama dengan 2 dibagi 36. Jadi PA ditambah PA gabungan B itu sama aja dengan PA ditambah PB. Berarti sama aja dengan 3/36 ditambah 2/36 sama dengan 5/36. Nah, jadi di sana peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11 itu adalah 5/36. Untuk selanjutnya kita lihat yang kedua yaitu adalah pengertian kejadian tidak saling lepas. Di kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada suatu diagram pen di mana S itu adalah sebagai himpunan semestanya. Himpunan A dan himpunan B, himpunan A-nya yang berwarna biru, himpunan B-nya berwarna kuning. Di sini terlihat ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Maka kejadian
tidak saling lepas itu adalah PA gabung B itu sama aja dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Di mana PA-nya itu adalah peluang kejadian A, PB-nya peluang kejadian B, PA iris B-nya itu adalah peluang di A juga di B. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh. Ini contohnya sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang yang terambil, kartu king atau kartu berwarna hitam. Jadi kita misalkan di sini untuk menjawabnya, yang pertama kita misalkan A itu adalah kejadian muncul kartu king. Jadi kejadian muncul kartu king itu ada 4. Sedangkan B itu adalah kejadian muncul kartu berwarna hitam. Itu di sini ada berwarna hitam itu ada 26 dan NS-nya itu adalah banyaknya sampel untuk kartu bridge itu 52 dan irisannya NA iris B itu sama dengan 2. Jadi peluang A itu sama dengan NA dibagi NS sama dengan 4/52 dan peluang B-nya sama dengan NB dibagi NS itu sama dengan 26/52 dan yang terakhir itu PA iris B-nya itu sama dengan 2/52. Karena ada irisannya maka kejadiannya itu adalah kejadian tak saling lepas. Jadi PA gabung B itu sama aja dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B sama dengan 4/52 ditambah 26/52 dikurang 2/52 itu sama dengan 28/52 atau kalau kita perkecil sama dengan 7/13. Jadi peluang yang terambil kartu king atau kartu berwarna hitam itu adalah 7/13. Demikian tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.